Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita bersama. Sahabat, bertemu kembali di saluran channel MTI, Ruang Demokrasi. Tanpa basa-basi, tidak ada kompromi. Tidak ada pembenaran diri, apalagi sekedar mencari sensasi. Tapi di sini, Rumah MTI, Ruang Demokrasi. Kita berkumpul, belajar bersama, membedah, mengkaji, membahas, dan membicarakan segala sesuatu yang bermakna dalam rangka mencari keadilan, mengungkap sebuah kebenaran demi untuk kebahagiaan dan kepentingan negara dan kita bersama. Sahabat, hari ini saya ingin berbagi informasi yang akurat dan inspiratif tentang bagaimana kemajuan China. Dan ulasan ini semoga bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Karena China merupakan contoh nyata kemajuan melalui inovasi dan kerja keras. Oleh karena itu, MTI mengambil tema China, kuasai teknologi, membangun negeri. Kalau di Indonesia, melawan korupsi, membangun negeri. Kalau di Indonesia ini maling-maling, garong-garong, dan perampok uang rakyat ini tidak dibuat melarat, tidak dihukum mati, jangan harap dah gerombolan penggarong, rampok, dan maling-maling uang negara ini bisa dilenyapkan. Oleh karena itu, Pak Prabowo, tutup mata, tutup hati, berikan tindakan tegas. Dor. China telah membuktikan diri sebagai salah satu negara paling inovatif di dunia dengan fokus pada pengembangan teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan atau AI yang sekarang ini kalau kita ketahui itu DeepSeek, 5G, dan komputasi kuantum. China tidak hanya mengubah wajah negaranya sendiri, tetapi juga memberikan dampak global. Inisiatif seperti Made in China 2025 menunjukkan ambisi negara ini untuk menjadi pemimpin dalam industri teknologi dan manufaktur. Selain itu, proyek infrastruktur besar-besaran seperti Belt and Road Initiative (BRI) telah menghubungkan China dengan lebih dari 100 negara, menciptakan jaringan perdagangan dan investasi yang luas. Dan ini tidak hanya memperkuat ekonomi China, tetapi juga membuka peluang bagi negara-negara lain untuk berkembang. Di bidang energi, China juga menjadi pelopor dalam transisi ke energi terbarukan. Negara ini adalah produsen dan pengguna panel surya serta kendaraan listrik terbesar di dunia, menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan. Namun yang paling menginspirasi adalah semangat rakyat China dalam menghadapi tantangan dari reformasi ekonomi yang dimulai pada akhir 1970-an hingga menjadi kekuatan global saat ini.
Cina membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan visi jangka panjang dapat mengubah nasib sebuah bangsa. Kemajuan Cina adalah hasil dari kombinasi antara kebijakan strategis, inovasi, dan semangat pantang penyerah. Dan semoga tayangan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai budi pekerti serta kedamaian adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan di era modern. Cina telah menjadi sorotan dunia karena kemajuan pesatnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam waktu yang relatif singkat, negara ini berhasil mengubah diri dari negara agraris menjadi salah satu kekuatan teknologi terdepan di dunia. Inovasi seperti kecerdasan buatan atau AI, 5G, komputasi kuantum, dan energi terbarukan telah menempatkan Cina sebagai pemain utama dalam percaturan global. Namun di balik semua pencapaian ini, ada pelajaran penting yang sering terlupakan. Pentingnya budi pekerti dan nilai-nilai kemanusiaan dalam memimpin dunia. Sejarah Cina mengajarkan bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari kekuatan teknologi atau ekonomi, tetapi juga dari bagaimana sebuah bangsa memperlakukan rakyatnya dan negara lain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Pesan ini tidak hanya tentang mengejar ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang mempelajari kebijaksanaan dan budi pekerti dari peradaban lain. Cina dengan segala kemajuannya mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa budi pekerti, kemajuan teknologi bisa menjadi bumerang yang merusak perdamaian dunia. Kekuasaan memang seringkali membutakan hati. Ambisi untuk menguasai atau mempertahankan kekuasaan bisa membuat seseorang lupa bahwa mereka memimpin untuk melayani, bukan untuk dilayani, apalagi menghancurkan. Namun ketika ambisi ini tidak dikendalikan, rasa cinta kepada sesama bisa terkikis, digantikan oleh keinginan untuk menang sendiri. Beberapa pemimpin merasa bahwa kekuasaan mereka selalu terancam. Ada rasa ketakutan dan paranoia atau paranoid. Ketakutan ini bisa membuat mereka mengambil langkah ekstrim, seperti menyingkirkan siapapun yang dianggap sebagai ancaman. Bahkan jika itu berarti harus mengorbankan rakyatnya sendiri. Bahkan main drama-dramaan, sandiwara, nangis-nangis, seperti aktor Best Actor 2025 Hasto Kristianto yang saat ini mendekam di penjara KPK. Dor, Pak. Ketika seseorang terlalu fokus pada kekuasaan, mereka bisa kehilangan empati. Mereka lupa bahwa di balik setiap keputusan yang mereka buat ada manusia yang merasakan dampaknya. Rasa kemanusiaan digantikan oleh logika kekuasaan yang dingin dan egois. Dalam beberapa kasus, kekerasan dan perang dianggap sebagai cara cepat untuk mencapai sebuah tujuan. Padahal kekerasan hanya menciptakan lingkaran setan yang tidak pernah berakhir.
Sayangnya beberapa pemimpin justru merasa senang atau bangga ketika mereka bisa menunjukkan kekuatan melalui kekerasan. Bersama gerombolan, rame-rame melakukan demo besar-besaran. Namun ketika diciduk, dikirim ke Nusa Kembangan, mutiara. Di era modern ini, banyak orang termasuk pemimpin yang terlalu fokus pada materi dan kekuasaan, sehingga melupakan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Ketika spiritualitas terkikis, manusia bisa kehilangan pedoman moral yang seharusnya mengingatkan mereka untuk mencintai sesama. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang budi pekerti dan nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa ini, kemajuan teknologi dan kekuasaan bisa menjadi bumerang. Pro tiap bulan, haji tiap tahun, tapi masih nyolongan. Sahabat, uang memang penting untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi ketika kita terlalu terobsesi dengannya, bisa membuat kita kehilangan kebahagiaan dan keseimbangan. Banyak orang menjadi stres dan gila mengejar uang. Karena tekanan hidup, perbandingan sosial, takutan akan masa depan, takut tidak bisa makan. Akhirnya jalan pintas dilakukan. Penampilannya sok agamis, sok suci, sok paling bersih, ternyata juga ikut menikmati hasil uang korupsi. Ada pepatah lama. Uang bisa membeli tempat tidur yang nyaman, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Artinya, kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari materi, melainkan dari keseimbangan hidup, hubungan baik dengan sesama, dan ketenangan batin. Baik sahabat, saya kira cukup di sini apa yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa terus waspada terhadap diri sendiri, karena diri sendiri adalah musuh yang utama. Karena disilah kita diajak nyolong, kita diajak mencuri. Ya untungnya meskipun kita melarat, kita tidak melakukan itu, tapi gerombolan maling, rampok dan uang rakyat ini bukan orang melarat-melarat, orang kaya-kaya, tapi karena kenyamanan, ya mereka terus akan melakukan itu. Yang dulu dimuliakan, sekarang akhirnya dia setelah itu baru dia buat framing, nangis-nangis, saya dikorbankan. Wah, bukan pejuang tapi pecundang. Contohnya hasto Kristian. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.